Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurnalisa Novita Panigoro SPD, NIP 19901172022212006, nomor absen 46, angkatan 2, instansi SMA Negeri 1 Popayato. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintahan Provinsi Gorontalo. Judul laporan yang saya ambil adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 11-2 SMA Negeri 1 Popayato pada materi teknik gerak tarik kreasi Marwas dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Adapun latar belakang yang saya ambil di sini adalah orientasi PPK termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi dan dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Orientasi dilakukan hanya satu kali sepanjang berstatus sebagai PPK. PPK dituntut bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dari KKN, beretika, dan mempunyai wawasan global serta kompetensi yang tinggi. Selain itu, dapat mengetahui identitas provinsi daerah Gorontalo melalui visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi, maksudnya terdiri dari 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN, 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Sedangkan tujuan terdiri dari 2. Yang pertama adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal seperti apa nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi PPK itu dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2024. Tempat pelaksanaan orientasi PPK di instansi SMA Negeri 1 Popayato. Adapun nilai dan etika pemerintahan Provinsi Gorontalo yang terdiri dari visi misi pemerintahan Provinsi Gorontalo. Visi misi SMA Negeri 1 Popayato. Adapun visinya yaitu mewujudkan sekolah kompetitif berkarakter profil pelajar Pancasila, peduli lingkungan, dilandasi dengan iman dan takwa. Selanjutnya, misi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah mewujudkan peserta didik memiliki profil Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Yang kedua adalah menciptakan pembelajaran yang kreatif, menarik, menyenangkan, berkarakter yang mampu memfasilitasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya yang berbasis IT. Yang ketiga adalah meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang keempat adalah meningkatkan partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam keberagaman yang mewadahi kreativitas belajar yang berjiwa kompetitif. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menciptakan lingkungan sekolah yang hijau dan asri serta berperilaku bersih dan sehat. Adapun rencana kinerja PPK. Yang pertama adalah rencana kerja tahunan. Di sini saya mengambil identifikasi isu terdiri dari 3. 1 adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran pada materi teknik gerak tarik kreasi Marwas. Yang kedua adalah kurangnya minat baca peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga adalah kurangnya fasilitas yang memadai sehingga tidak dapat menunjang keterampilan dari peserta didik. Isu yang diangkat adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran. Di sini saya mengambil gagasan kreatif. Isu yang diangkat adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 11-2 SMA Negeri 1 Popayato pada materi teknik gerak tarik kreasi Marwas dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning. Di sini saya mengambil beberapa kegiatan. Yang pertama adalah mengkonsultasikan dengan kepala sekolah tentang penanganan hasil belajar peserta didik.
Di sini tahapannya ada beberapa. Yang pertama adalah menghubungi kepala sekolah secara langsung dan menjelaskan tentang konsep kegiatan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, menyampaikan gagasan yang diambil kepada kepala sekolah. Yang ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Dan yang keempat, mencatat semua masukan dan arahan dari kepala sekolah. Di sini ada output atau hasil tahapan dari kegiatan. Di sini saya mengambil 3 proses hasil tahapan kegiatan. Yang pertama adalah melakukan jadwal pertemuan dengan kepala sekolah. Yang kedua, menyediakan bahan yang akan dikonsultasikan dengan kepala sekolah. Yang ketiga adalah mencatat semua hasil diskusi dengan kepala sekolah. Nah, penerapan dari nilai-nilai yang berakhlak, di sini saya mengambil ada 2 nilai berakhlak, yaitu loyal dan kolaboratif. Mengapa saya mengambil loyal dan kolaboratif? Di sini saya menjelaskan bahwa loyal artinya kita bersikap sopan dan membuat janji dengan kepala sekolah agar tidak mengganggu agenda beliau lainnya. Sedangkan kolaboratif adalah kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada kepala sekolah dan bekerja sama terkait dengan gagasan isu yang kita ambil atau yang terjadi di sekolah kita. Nah, untuk jadwal pelaksanaan yang saya lakukan pada kegiatan ini, saya mengambil pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Di sini saya mengambil kegiatan kedua adalah menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan dengan kepala sekolah. Nah, tahapan-tahapannya apa saja? Di sini saya mengambil 3 tahapan. Yang pertama adalah menyiapkan angket berupa Google Form untuk mengetahui kesulitan mereka atau peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, membagikan angket berupa Google Form kepada peserta didik untuk dapat diisi mereka. Yang ketiga, mengelompokkan permasalahan kesulitan belajar dari hasil angket yang mereka sudah isi tersebut. Nah, untuk output atau hasil tahapan dari kegiatan yang saya ambil adalah di sini ada 2. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang bahan yang berupa angket yang menjadi bahan evaluasi hasil peserta didik. Yang kedua, menerima segala saran dan masukan dari kepala sekolah terkait dengan motivasi hasil belajar peserta didik. Nah, untuk penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya ambil di sini ada 2. Yang pertama adalah akuntabel dan yang kedua adalah kompeten. Mengapa saya mengambil 2 nilai berakhlak? Karena akuntabel melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru dalam memotivasi peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Sementara kompeten adalah dapat menerima segala masukan kepala sekolah dan mampu melaksanakan serta membantu agar peserta didik bisa antusias kembali dalam proses pembelajaran. Jadwal pelaksanaan saya mengambil hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Dan yang ketiga adalah menerapkan model pembelajaran problem basic learning pada peserta didik. Tahapan yang saya ambil adalah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan rekan sejawat mengenai model pembelajaran yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Yang kedua, saya memilih model pembelajaran problem basic learning akan diterapkan pada pembelajaran di kelas. Yang ketiga, melakukan ice breaking terlebih dahulu sehingga peserta didik bisa antusias dalam menerima pelajaran atau pembelajaran. Yang keempat, mengajak peserta didik untuk mengamati video yang berkaitan dengan materi yang diajar. Yang kelima, peserta didik dibagi kelompok untuk dapat berdiskusi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi yang diajar. Yang terakhir adalah menilai kemampuan masing-masing peserta didik serta memberi motivasi kepada mereka. Sementara output atau hasil tahapan kegiatan pada kegiatan ketiga adalah menyampaikan kepada kepala sekolah terkait dengan proses terlaksananya model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, kepala sekolah memberikan apresiasi kepada guru tersebut yang dilakukan untuk bisa mengajak peserta didik antusias kembali dan memiliki rasa percaya diri. Di sini saya mengambil akuntabel adalah melaksanakan tugas
dan tanggung jawab saya sebagai rencana kerja jangka menengah. Di sini saya mengambil dari tahun ke-1 2024, tahun kedua 2025, dan tahun ketiga 2026. Kegiatannya adalah selalu memberikan motivasi belajar kepada peserta didik, bukan hanya terfokus dengan gadget. Output atau hasil kegiatan di sini adalah mulainya terbentuk kesadaran peserta didik akan pentingnya proses belajar. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya ambil di sini adalah yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, dan ketiga adalah kompeten. Terhadap visi misi dari organisasi adalah selaras sejalan dengan visi misi SMA Negeri 1 Popayato, yaitu menciptakan pembelajaran kreatif, menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu mengembangkan peserta didik sesuai minat dan bakatnya. Pada visi misi dari organisasi adalah selaras sejalan dengan visi misi SMA Negeri 1 Popayato, yaitu menciptakan pembelajaran kreatif, menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu mengembangkan peserta didik sesuai dengan minat. Dan di tahun kedua, tahun 2025, kegiatannya adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan selalu menggunakan media pembelajaran yang menarik. Output atau hasil tahapan dari kegiatan adanya perubahan yang terjadi pada peserta didik dengan menerapkan media pembelajaran menarik peserta didik. Adanya perubahan yang terjadi pada peserta didik dengan menerapkan media pembelajaran. Peserta didik semakin antusias. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya ambil di sini adalah akuntabel dan kompeten. Kontribusi terhadap visi misi dari organisasi adalah selaras sejalan dengan visi misi SMA Negeri 1 Popayato, yaitu menciptakan pembelajaran yang kreatif, menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu mengembangkan peserta didik sesuai dengan minat bakatnya, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Tahun ketiga 2026, di sini kegiatannya adalah mengembangkan fasilitas yang ada berkaitan dengan keterampilan minat bakat peserta didik. Output atau hasil tahapan dari kegiatan adalah bisa berkolaborasi dengan peserta didik dengan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan cara bereksplorasi. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya ambil di sini adalah akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Hasil belajar yang baik, antusias belajar, dan memiliki rasa percaya diri yang dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan hasil. Baik, kesimpulan dan saran adalah dari hasil kebutuhan sekolah akan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik, namun masih kurangnya motivasi belajar siswa, sehingga dengan menerapkan pembelajaran problem basic learning, saran yang saya ambil di sini adalah melihat dari tujuan rencana kerja yang diharap didik tidak malas belajar, tidak terfokus di gadget. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.